Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, jumpa kembali dengan saya Cak Yudi, masih di channel Swara Wong Desa. Wong Desa yang bersuara. Bong gitu. Ya, artinya apa ya? Saya ini orang desa, wong desa yang ingin ikut berbicara, ya, menyampaikan pendapat ya, karena pendapat itu bukan cuma untuk orang-orang pintar saja, orang bodoh seperti saya ya, itu pun boleh berpendapat. Kepada sedulur, saya akan menjawab pertanyaan ya dari pemirsa. Beberapa hari yang lalu saya mengangkat tema tentang musik haram. Kemudian ada yang menanyakan, terus pendapat Cak Yudi bagaimana dengan mohon maaf, orang yang mengharamkan bank. Begini ya, untuk saudara penanya, sebelumnya saya mohon maaf ya kalau ada yang berbeda pendapat. Ya sekali lagi bahwa apa ya, yang namanya perbedaan itu ya nggak masalah, kata Gus Dur begitu ya. Apalagi di era demokrasi itu ya boleh berpendapat, kan begitu. Saya setuju dengan pendapat Gus Dur bahwa walaupun wong desa seperti saya mempunyai kesempatan untuk berpendapat, ya walaupun memang ya dari cara tutur bicara saya mungkin paling pecetot ya, nggak apa ya, tersusun rapi apa lompat-lompat belenjar-belenjar, tapi ya minimal bisa ditangkap lah ya mungkin gitu, mungkin ada yang bisa nangkap, ada yang enggak ya, tapi ya mudah-mudahan Anda para sedulur semua bisa menangkapnya. Jadi begini untuk saudara penanya, kalau saya pribadi ya, ini pribadi ya, karena saya ini orang yang tidak pintar di masalah agama. Jadi kalau menurut saya, kalau orang mengharamkan bank itu adalah orang yang munafik menurut saya. Terlepas dari itu ada dalilnya atau tidak, pasti ada dalilnya ya. Dan dalil itu banyak versinya, tergantung kita ngambil dalil yang mana. Dalil keras ada, dalil yang lunak ada, dan dalil itu pun yang membuat adalah manusia. Jadi tidak patokan pasti benar 100% menurut Allah, menurut Tuhan, belum tentu ya. Karena menurut Pak Ustadz ya, menurut yang saya pernah ikuti kajian dari Pak Ustadz Quraish Shihab ya, beliau mengatakan bahwa yang namanya tafsir Al-Quran itu, walaupun gelarnya kiai, gelarnya syekh, gelarnya habib, gelarnya apapun, kalau bukan ahli tafsir kemudian menafsirkan Al-Quran itu hukumnya haram. Satu. Yang kedua, menurut Pak Ustadz ya, ahli tafsir sedunia menafsirkan Al-Quran itu pun tidak semuanya benar seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi sang penciptanya Al-Quran ini adalah Tuhan. Manusia-manusia yang berilmu, manusia-manusia pandai, manusia-manusia cerdas inilah yang menafsirkan. Para ahli tafsir menafsirkan. Ini pun belum tentu pas seperti apa yang diinginkan Tuhan, tapi minimal hasil dari kajian mereka itu membuat kebaikan, membuat kemaslahatan di dunia, itu saja apa namanya, keuntungan bagi kita ya, kebaikan untuk semua umat manusia ya, rahmatan lil alamin, itu kan merahmati seluruh alam. Jadi jangan kok cuma umat Islam saja yang kita rahmati, yang kita, ya tidak, namanya seluruh alam itu ya sisi alam. Kita harus mencintai semua. Kalau kita Muslim, kita harus mencintai saudara kita dari Kristiani, saudara kita dari Hindu, dari Buddha, dari Konghucu. Itu pun ciptaan Tuhan. Nggak bisa kita paling benar ya,
Enggak juga menurut saya. Jadi kembali ke pertanyaan ya, bahwa bagaimana menurut pendapat saya tentang bank yang haram itu, menurut saya adalah orang-orang munafik. Kenapa saya kok bisa mengatakan munafik? Yang namanya duit itu selalu ada tulisan di samping itu BI, Bank Indonesia. Yang mencetak duit itu adalah Bank Indonesia. Soal percetakannya di mana, ada yang di Karawang atau di mana, itu hanya tempat. Bank BI meminjam tempat, tapi yang resmi mencetak, yang punya hak mencetak adalah BI, Bank Indonesia. Kita mengatakan bank itu haram, tapi duit tiap hari kita cari jungkir walian. Bahkan sampai kalau kerja kita keras ya, kuli bangunan, panas-panasan, ada yang belah batu, ada yang di televisi itu nyari belerang, itu yang resikonya besar sekali ya. Gali pasir resikonya ketimpa pasir mati, bahkan sampai menggali emas itu banyak yang mati. Itu mencari apa kalau tidak mencari duit? Duit itu dibuat oleh siapa? Oleh bank. Bahkan orang-orang yang mengharamkan bank itu tiap hari juga cari duit mati-matian dia. Misalnya dia hidup kaya mewah, itu pun dari uang, dari duit. Kok pabrik yang kita haramkan, produk yang kita suka, kita cari mati-matian? Ini kan orang munafik. Ini alasan saya kenapa saya mengatakan orang munafik. Sekali lagi, pabriknya kita haramkan, produknya kita cari mati-matian. Bahkan sekarang ini ya, prosedulur, duit itu sudah di bawahnya Tuhan. Segala-galanya duit. Sudahlah, kita nggak usah munafik ya. Segala-galanya sekarang tuh duit. Itu ya. Bahkan ini ada cerita sedikit ya. Ini masih kerabat saya sendiri malah. Beliau itu selalu menasihati saya, kita jangan sampai ada hubungan dengan bank, kita jangan sampai melibatkan dengan bank. Karena apa? Yang namanya haram itu dari pucuk sampai bawah itu tetap haram. Ya karena saya tidak mau berdebat, ya saya yang nggih aja, nggih, gitu aja saya kan. Pada suatu hari kerabat saya ini memesantrenkan anaknya ya di kota lain. Posisi saya kan ada di Sumatera ya. Kemudian dia menyekolahkan anaknya di Pulau Jawa, di daerah Banten, daerah Serang. Maaf. Kerabat saya ini setiap bulan kan ngirim anaknya yang di pondok pesantren kan, ngirim melalui wesel. Sementara sekarang wesel itu sudah apa ya, bisa dikatakan kadaluarsa lah ya, udah nggak ada lah wesel ya. Walaupun di kantor pos itu mungkin masih ada, tapi ini mungkin ya kalau paket masih ada, cuman kalau wesel nggak, kurang tahu ya, kayaknya sudah nggak ada ya, apa masih ada. Kemudian ada kerabat saya yang lain menyarankan, kalau nggak ada wesel, apa kamu mau tiap bulan Sumatera Jawa nyebrang laut naik kapal tiap bulan, mengirim hanya berapa ratus ribu, ongkos kamu PP itu juga habisnya ratusan ribu. Apakah lebih baik yang buat kamu ongkos itu ditambahi saja ke situ buat anakmu, dikatakan gitu kan. Alasan dia ya wesel sudah nggak ada, apa bagaimana pengambilnya itu jauh kantor posnya dari pondok pesantrennya itu. Sementara di pondok pesantrennya itu ada ATM, ada mesin ATM, karena pondok pesantren besar itu ya. Nggak jauh dari situ ada mohon maaf saya sebutkan ya, ada briling untuk transfer dan ambil uang. Disarankan oleh saudara yang lain, bukalah tabungan, bukalah rekening, ATM di bawah anakmu, kamu tinggal
transfer ke sini kamu tinggal ngambil berapa langkah udah bisa, nggak usah kamu jauh-jauh ke sana. Mau mikir dia kan, bank haram kok, dia mau nabung ke bank ya haram. Dia pernah bilang dari atas sampai ke bawah yang namanya haram itu ya haram, nggak bisa diganggu gugat katanya kan gitu. Maksudnya dia mikir, istrinya yang nggak sabar gitu loh, nunggu. Cara berpikir suaminya ini terlalu bulat. Akhirnya istrinya nekat ke bank buka tabungan, jelas. Kemudian dia nyusul anaknya, sembari ngirim, sembari kasih ATM, bahwa bulan depan saya ngirimnya lewat ATM, jadi tidak usah ribet lagi, wira-wiri. Apa yang terjadi? Mudah. Dengan ATM, transfer jadi mudah. Nggak pusing lagi, nggak bingung lagi lewat kantor pos, dia harus ngambil di kantor pos jauh. Nggak harus dia nganter langsung duitnya ke sana, kemarin naik kapal, naik mobil berapa kali, belum ojeknya ke sananya. Dengan kita punya tabungan di bank, ATM dipegangkan anak, kita transfer lewat rumah. Dari rumah samping rumah ada toko-toko yang ada brillingnya itu. Mudah. Kita ini sudah dipermudah. Kok nyari yang sulit? Kata goblok. Dikasih kemudahan, nggak mau dengan alasan haram. Tapi sekarang ya, setelah merasa kenikmatan, kemudahan, ya, kenikmatan berarti mudah lah gitu ya, nggak bingung lagi seperti kemarin, enak kok, ya. Akhirnya apa? Kalau kumpul dengan saya ngobrol, nggak pernah bahas itu sama sekali dia, kelakep mingkem, tuh. Yang awalnya mengharamkan bank, sekarang menikmati bagaimana kemudahan yang diberikan kepada bank, dia menikmati. Ini bagaimana kalau nggak orang munafik menurut saya? Bahkan ya, saya setuju dengan pendapat salah satu ustadz, ya, Ustadz NU. Beliau mengatakan kalau kita ini lurus dengan dalil, ya, tentang riba, bahas masalah riba, justru dalil itu mengarahkan kita, menjadikan kita menjadi orang pelit. Contoh, kita hutang 100.000, kita harus mengembalikan 100.000. Kita pinjam motor tetangga kita, karena kita pinjam motor, setelah pulang kita balikkan motor. Nggak mikir motor itu pakai bensin. Kalau kita mengembalikan motor dengan uang 10.000 buat beli bensin, riba. Balik pinjam motor harus balik motor. Gimana itu coba? Kan mengajarkan kita untuk menjadi orang pelit. Nggak boleh ditambahi. Kita belikan bensin sekalipun itu kan kita tambahi. Nggak boleh. Bagaimana coba itu? Kita pinjam duit sama orang, kita buat usaha sama orang kaya lah gitu ya, 10 juta misalkan, kita buat usaha bikin bakso apa mie ayam misalkan ya, sudah berjalan, kita udah maju, mendapat keuntungan, kita kembalikan duitnya. Ya Pak, duit yang dulu 10 juta saya ucapkan terima kasih. Ya kan jadi menjadi orang pelit kita. Kalau orang mikir usaha ini sudah jalan, ya kita kembalikan 10 juta dengan pembagian hasil usaha kita itu. Tapi kalau menurut itu kan nggak boleh. Kalau utang duit 10 juta ya harus kembali 10 juta, ada lebih 500 itu sudah riba, bunga namanya.
Nah ini kan mengajarkan kita pelit. Nah, ini saya setuju dengan pendapat ini. Kemudian ya, saya pernah mengikuti pengajian yang tertutup, tapi ya tidak terbuka di masyarakat, tidak. Pengertian tertutup ya cuma jamaah aja di situ. Maaf ya, masuk angin ya saya ini. Sang Ustadz ini cerita dulu ya, pernah ada seorang ustadz, dua orang ustadz, bukan seorang, satu dari Nahdlatul Ulama dan satu dari Muhammadiyah. Mereka mengadakan penelitian di Bank Dunia. Dia ingin tahu sebenarnya bagaimana berputarnya di Bank Dunia. Beliau-beliau ini menemukan ada kejanggalan. Kejanggalannya begini, banyak orang-orang Arab, pengusaha-pengusaha Arab itu menaruh uang di bank Swiss karena alasan terjaminnya keamanan. Dan mereka tidak mau mengambil bunganya karena menurut keyakinan pengusaha-pengusaha Arab itu, bunga ini riba, haram. Dia tidak mengambil bunganya. Dan apa yang terjadi? Duit mereka itu bukan miliar-miliar lagi, triliun. Para pengusaha-pengusaha Arab, pengusaha-pengusaha minyak itu puluhan miliar, pokoknya nggak ada yang di bawah 1 miliar, nggak ada. Bahkan kalau dikumpulkan semua itu hitungnya triliun. Nah namanya uang udah hitungan triliun, prosedur bunganya kan udah ketahuan, ratusan juta kan bunganya itu. Nah bunga ini tidak diambil dengan alasan haram, riba. Nah kemudian dari pihak Bank Swiss ini bingung, nah ini bunga-bunga ini mau bagaimana gitu, diapakan gitu kan, orang-orang itu nggak mau ngambil kan. Ini menurut Pak Ustadz ini ya, akhirnya bunga-bunga itu dihibahkan ke Vatikan, ke tempat pusat kristenisasi dunia. Kemudian Amerika pun, menurut Pak Ustadz itu ya, dari penelitiannya itu, Amerika pun ngambil, minta duit itu untuk membentuk ISIS. Ya tentunya salah satu dananya dari itu. Coba kita bayangkan ya, kita berpikir, duitnya orang Islam, pengusaha Islam, pengusaha Arab, kalau menurut saya ya itu pengusaha goblok. Duit tidak diambil gara-gara takut riba, akhirnya duit diambil Amerika buat bentuk ISIS, buat membuat apa ya, senjata, buat ngancurin Islam, buat ngantemi Islam seperti sekarang ini. Saudara-saudara kita di Palestina bagaimana nasibnya? Diantemi rudal oleh Israel. Itu pun dananya dari mana? Campur dari Amerika juga. Bisa jadi ya dana-dana dari orang-orang Arab yang goblok itu diambil buat ngantemi orang Islam. Duitnya orang Islam karena alasan riba haram diambil orang buat ngantemi kita. Goblok apa pinter? Coba. Gara-gara meyakini bunga itu haram, akhirnya duit diambil orang lain buat ngantemi kita. Nah kemudian para ulama Muhammadiyah terutama ya, dan NU itu bersepakat bagaimana kalau uang itu diambil kita sendiri,
daripada buat ngantemi kita ambil buat kepentingan kita, bukan buat pribadi, kepentingan umat. Makanya kalau menurut pendapat, ya tidak semua ya, tapi ada beberapa yang berpendapat bahwa bunga bank itu tidak haram tapi syubhat. Artinya apa? Abu-abu antara haram dan tidak. Ya kalau diibaratkan tuh ya tai kebuk lah gitu ya, apa tai ayam lah istilahnya gitu ya, kotoran ayam. Daripada kotoran ayam itu diambil orang, ditimbukkan ke kita, mending tai ayam itu kita ambil sendiri, kita lemparkan ke kebun kita, subur tanah kita. Kalau kita punya tanaman sayuran, tai ayam kita ambil, kita taburkan di tanaman kita, akan subur itu. Daripada diambil orang, dihantamkan ke muka kita, mending kita ambil sendiri, kita lempar ke kebun, jadi pupuk, subur. Logikanya seperti itu, gambarannya lah ya, gambarnya seperti itu ya, logikanya ya kita ambil gitu loh. Kalau misalkan kita ini nggak mau meyakini itu haram misalkan, tetap kita ambil, kita berikan orang yang membutuhkan gitu. Seandainya itu tidak dihitung amal juga nggak apa-apa. Anak yatim banyak, pengemis banyak, kita kasih aja ke mereka. Para pemulung biar hidupnya lebih sejahtera. Para pemulung biar dia bisa menjadi bos rongsok, bosnya kan kaya. Walaupun pemulung kalau bosnya itu kaya, pada punya mobil, kita bantu mereka dengan uang itu nggak masalah. Kita nggak mengharapkan pahala, tapi daripada itu tadi tai ayam yang dilemparkan ke kita, mending kita ambil buat mupuk. Nah, istilahnya seperti itu ya. Sekarang terserah Anda ya, terserah poros dulu semua, lebih masuk akal mana? Bunga yang kita yakini haram kita tidak ambil, terserah mau diapakan, diambil Amerika buat senjata ngantemi orang Islam. Coba bagaimana? Sementara pengusaha Arab santai aja, dia nggak mau tahu, yang penting terserah mau diapakan, dia nggak meneliti ke sana gitu loh. Coba apakah bodoh kita gara-gara meyakini bank haram, meyakini bunga itu haram, akhirnya apa? Diambil orang, bikin senjata, membentuk teroris buat ngantemi orang Islam sendiri ya, nyonyor, cangkem mulai. Makanya saya setuju dengan beberapa pendapat ulama ya, tidak semua, memang tidak semua, tapi ada yang berpendapat bahwa bunga bank itu tidak haram tapi syubhat. Artinya apa? Ya abu-abu gitu loh, putih enggak, hitam yang enggak. Kalau memang takut dimakan keluarga kita, nggak usah dimakan keluarga kita. Kita berikan orang-orang yang kelaparan itu buat makan mereka. Kita nggak usah ngarep pahala, orang kita bisa makan. Daripada kayak pengusaha Arab yang bodoh-bodoh itu, ratusan juta dibuang, terserah mau buat apa aja ya, akhirnya ya nggak bisa menyalahkan yang minta, yang memberi sudah dipasrahkan. Yang bodoh itu yang orang-orang Arab itu nggak mikir ke situ, yang penting haram titik, udah. Ada orang yang cerdas campur licik. Coba bagaimana? Ya kembali kita terserah kepada para sedulur ya. Kalau Anda sependapat dengan saya ya silahkan diambil bunganya. Kalau Anda nabung, kalau Anda takut ya nggak usah dimakan, kasihkan orang, lebih bermanfaat. Atau pas kita lewat ada orang bangun jembatan, kasih orang bangun jembatan. Agar apa? Seandainya meyakini itu bukan pahala ya udah nggak apa-apa, yang penting jalan jadi.
Ya, karena saya sependapat ya dengan sebagian ulama mengatakan yang namanya sedekah itu lebih baik nggak ikhlas tapi banyak daripada ikhlas hanya Rp2.000 atau Rp10.000, nyumbang masjid Rp10.000, ini ikhlas. Ada yang berpendapat biarpun sedikit yang penting ikhlas daripada banyak nggak ikhlas. Menurut saya tidak, lebih baik banyak walaupun nggak ikhlas. Ada orang nyumbang 10 juta, ada pembangunan masjid, kita kasih 10 juta tapi hati kita nggak ikhlas ini, atau kita wah biar disiarin ke speaker biar orang tahu kita nyumbang, itu kan sama aja nggak ikhlas. Mending itu daripada untuk 10.000. Saya ikhlas banget ini Pak, 10.000 itu semen nggak dapat paku itu seperapat paling, buat apa? Kalau mental umat Islam semuanya seperti ini, mental 10.000-an, ya kita ini akan menjadi orang yang terbelakang gitu loh. Ya mungkin pendapat saya ini bertolak belakang ya dengan dalil-dalil, tapi sekali lagi buat dalil itu banyak, kita tinggal terserah kita ngambil yang mana. Oke Pak Sedulur, udah cukup lama ini ya saya ngopot. Ya mohon maaf bagi Anda yang tidak sependapat, ya tidak usah marah-marah, namanya beda pendapat itu ya seperti kata Gus Dur, ya namanya demokrasi itu ya beda pendapat gak masalah gitu, benar itu. Yang penting masing-masing kita sama-sama berbuat baik gitu. Saya mengajak kita untuk selalu berpikir positif, jangan negatif aja, jangan mangkel aja, jangan bikinnya gelut aja. Aduh udah nggak zaman mas, nggak zaman lur, sekarang gelut ya. Sekarang tuh bukan orang jagoan yang dihormati oleh orang, bukan orang berilmu tinggi yang dihormati orang yang duitnya banyak zaman sekarang ini. Kalau zaman dulu orang yang berilmu tinggi, lulusan pesantren mana, lulusan sekolah mana itu wah di kampung dihormati. Sekarang enggak, yang duitnya banyak, yang suka sedekah, yang punya mobil bisa buat tupang-tupangan tetangga-tetangga, itu yang dilulukan sekarang ya, karena mungkin zamannya seperti itu gitu loh. Jadi sekali lagi, kalau ada berbeda pendapat ya tidak usah marah-marah, namanya orang banyak itu kan, kepala itu sama hitam tapi isi kepala kan berbeda-beda. Oke Sedulur, sekian dulu. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang tidak sependapat. Seperti biasa, sebagai salam penutup, sampaikan berita hoax nggak usah diajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.